Halo Lik, anaknya Biung Tira seperti biasanya hadir lagi ya. Tapi untuk video hari ini saya mau bikin sesuatu yang mantan berbeda. Tapi sebenarnya Lilike mungkin juga sudah sering bikin panganan begini. Cuman kali ini saya akan memodifikasinya menjadi sesuatu yang ya sedikit berbeda. Namanya juga si Sapi Lik, panganannya nggak ada yang sama dengan orang lain ya. Mau bikin apa Sapi? Ya kayak bikin martabak telur Lik, tapi dicampur dengan ini itu ya. Ngimpun langsung dipirsani mawon video nih. Cus. Pertama-tama saya mau rebus air dulu, ngodok banyu untuk rebus mie instan ya. Cukup banyune. Langsung saja ini kita godok. Di sini Lik, nanti saya akan menggunakan Indomie goreng ya. Ini bagusnya sebenarnya menggunakan Indomie ataupun merek yang lain, ABC, Sedap, yang itu, yang kari. Cuman berhubung nggak ada, jadinya saya menggunakan yang mie goreng saja ya. Nanti Lilike di rumah silahkan gunakan yang mie instan rasa kari. Sekali lagi saya bilang, cus. Berhubung di sini sih Lik, saya masaknya, rajang-rajangnya di sebelah sini saja ya. Mandan peteng bentar. Semoga sudah terang dengan cara begini. Dia talengan beset. Pertama saya ngerajang kopis. Ini kopisnya dirajang yang lembut kayak Lilike mau bikin bakwan ya. Dirajang saja. Untuk banyaknya sebenarnya seterah Lik. Tapi kalau saya ya mandan banyak ya, nggak banyak-banyak banget. Tapi dibandingkan dengan minyak ya banyakkan kopisnya. Selanjutnya ini kalau sudah diiris, dilepokkan saja ke baskom, mak kecemplung, singkirna, terus iki arep ngerajang godong brambang bin loncang ya. Ini saya pakainya banyak banget, mumpung murah. Kalau beli di pasar segini cuman 1000 perak. Kalau di supermarket segini 5000 perak, larang. Ini daun bawangnya saya rajang lembut juga Lik. Misalnya Lilike mau menggantinya dengan kucai silahkan, tapi gunakan kucai yang banyak juga ya. Terus ada bawang bombay Lik, bawang bombaynya juga nah dirajang yang mandan lembut. Ini kita masukkan lagi ke dalam baskom. Itu air di panci sudah mendidih. Sekarang saya mau ngerebus si mie instan dulu. Ini mie instannya direbus standar ya Lik ya, 3 menit. Dan bumbunya nanti nggak akan kita pakai di bagian ini. Pokoknya ini minyak direbus sampai matang. Saya tambahkan garam ke sini. Pandan banyak saya pakainya Lik. Terus saya akan menggunakan bubuk kari. Misalnya Lilike nggak ada bubuk kari di sini, nggak usah pakai. Itu nanti bumbu yang mie instannya akan saya gunakan untuk kuahnya ya. Saya tambahkan bubuk merica Lik. Jadi misalnya nanti Lilike nggak ada bubuk kari, silahkan tambahkan masako, roiko atau apapun bumbu penyedap ke sini yang kaldu-kalduan itu ya Lik ya. Dan sekarang saya menambahkan telur. Saya pakai 3 biji. Ini makin banyak telurnya makin bagus. Cuman saya udah kentongan nduk. Sisa 3 biji aja Lik. Kemudian saya tambahkan bawang goreng. Banyak juga saya pakainya ya Lik. Terus selanjutnya saya akan menambahkan jagung. Tapi ini jagungnya masih beku Lik. Cukuplah segitu. Ini tinggal diudek-udek saja sambil menunggu si jagungnya mencair. Kalau jagung tak cepat mencairnya, nggak terlalu lama. Dan itu mie wis 3 menitan. Bentar ya, saya akan nguras minyak dulu Lik. Matikan kompor. Dan langsung ini aduh panas Lik. Ini langsung saja dituras ya. Dah. Ini kita biarkan si minyak dingin dulu. Kita kembali ngoprek-oprek si rajangan kopisnya. Iyalah, jagungnya masih keras. Dah, tunggu bentar lagi lah ya.
Ini kalau minyak langsung dimasukkan ke sini, saya khawatir telurnya langsung mateng, Lik. Jadi kita biarkan dingin dulu itu ya. Nah, akhirnya sudah bisa misah ininya jagungnya. Dan ini diublek-ublek terus. Itu suara bising apa sih sapi? Itu saya sambil nonton film, Lik. Film Indonesia bagus tuh ya. Nirina Zubir sama si Agus Ringgo di film apa itu? Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Kemarin mau nonton bioskop nggak sempat, jadi nih sekarang baru nonton di Netflix. Dan minelik kayaknya udah dingin. Masih kemebul ini. Semoga saja nggak bikin telurnya mateng ya. Udah diudak-udak bagian luar saja dulu. Diudak-udak terus nah baru diratakan. Terus selanjutnya setelah ini ya udah langsung kita masak saja di atas kompor ya menggunakan kulit lumpia. Cus. Dan ingat, Lik, liliknya di sini tambahkan kaldu-kalduan ya, kaldu sapi, kaldu ayam, setelah kaldu jamur juga boleh. Karena liliknya kan nggak ada ini kan, jadi ini silahkan tambahkan itu kaldu-kalduannya. Kita siapkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Kalau bisa gunakan wajan yang anti lengket, Lik. Tapi kalau nggak ada ya gunakan wajan biasa, nggak apa-apa ya. Wajan zaman purba itu kayak wajan si sapi yang elek cekek. Terus kemudian kita letakkan kulit lumpia. Ini kondisinya kompornya masih mati, Lik. Kita jejer-jejer saja begini. Pertama satu di bagian tengah, terus sisanya di bagian pinggir-pinggir begini ya, sampai menutupi semua permukaan wajannya. Kok jadi silau ya? Gimana caranya biar nggak silau ya, Lik ya? Saya akan pindahkan dulu wajannya ke sini lah. Ini silau banget. Nah, ini kan kelihatan walaupun mandan-mandan peteng tapi nggak silau. Terus kemudian yang sudah kita ublek-ublek dari tadi kita masukkan saja. Kemudian ini kita ratakan, Lik. Kayaknya nanti ini bakal jadi tebel banget ya. Martabak telur versi si sapi dicampur-campur ngaku kobis. Ora apa-apa, yang penting endol. Kemudian bagian sininya kita tutupi lagi dengan kulit lumpia, Lik. Karena kalau cuma mengandalkan yang dari tepi-tepian nanti ditekuk, dia nggak akan cukup nutupi ya. Dah begini. Nah, kemudian yang di pinggir-pinggir kita tekuk-tekuk, kita lipat. Usahakan sampai menutup semua permukaan, Lik. Nah, kalau udah begini, ini tinggal dipanaskan di kompor ya. Gunakan api yang kecil saja biar nggak cepet gosong, supaya bagian dalamnya juga bisa matang, Lik. Aromanya ini udah wangi banget, Lik. Dan sepertinya bagian bawahnya udah matang. Terus ini akan saya balik ya. Saya baliknya di sini saja, Lik, takut minyaknya muncrat. Kan ada minyaknya yang muncrat kan. Jajal kita lihat betul udah matang belum menurut perkiraan si sapi. Wah, udah cantik sekali, Lik. Tuh ya, cantik banget. Dah, kita tunggu hingga matang yang bagian bawahnya sekarang. Sambil menunggu martabaknya matang, Lik, sekarang kita ngambil air lagi. Ini nggak usah terlalu banyak airnya ya. Terus kemudian nanti liliknya silahkan masukkan bumbu kari mie instannya ke dalam sini. Termasuk juga, Lik, untuk ininya ya, minyak bawangnya masukkan. Dengan minyak bawang seperti ini artinya kita nggak perlu lagi menggoreng bawang putih, karena ini udah menggunakan minyak bawang sih ya. Dan kalau saya akan menambahkan bubuk kari lagi, liliknya nggak usah pakai, kan liliknya sudah menggunakan bumbu instan yang beraroma kari. Masuk. Biar warnanya makin meriah, Lik, saya menggunakan bubuk kunyit. Dan banyak saya pakainya. Ini saya nggak menambahkan garam lagi ya, Lik ya, karena kan bumbu mie instan biasanya udah asin, apalagi ini hanya menggunakan sedikit air. Nah, selanjutnya ini juga akan saya rebus. Rebusnya di kompor yang sebelah sini. Gunakan api yang sedang-sedang saja.
Udah blekuduk mendidih, Lik. Langsung kecilkan api. Saya masukkan santan. Ini santannya nggak usah terlalu banyak juga ya. Terus ini kita udak. Karena saya menggunakan santan instan yang sudah bisa langsung dikonsumsi, jadinya ini nggak perlu terlalu lama saya memasaknya lagi, Lik. Setelah ada buih-buih kecil, langsung saja dimatikan kompornya ya. Dan kuah karine wis rampung. Iya, misalnya ini mau ditambahkan salam koja boleh, mau ditambahkan daun ketumbar boleh juga. Nanti saya akan pakai daun ketumbar saja seperti ini. Ini dia, Lik, martabak ngawur versi si sapi dah rampung. Ini saya pindahkan dulu ke piring ya. Ini lotokannya. Dah tuh. Begitu hasilnya, Lik. Ini bagian bawah yang tadi kita masak terakhir ya. Ini diiris-iris. Aromanya wasli enak banget ini, Lik. Wangi banget ya. Saya akan memotong sedikit untuk menunjukkan pada Lik seperti apa sih hasilnya panganan ngawur si sapi hari ini. Tuh, dalamnya seperti itu, cantik ya. Ini aroma daun bawangnya betul-betul juara, bikin enak banget. Ini seperti yang dijual-jual, Lik. Dan sebagai pelengkap, barusan saya bikin acar ini, bikinnya belum ada 5 menit yang lalu, jadi ini ya masih kelihatan belum layu, tapi nggak apa-apa. Yang penting si sapi udah bikin acarnya. Terus yang ini kuahnya, ini aromanya kari banget. Monggo silakan dicoba ya, Lik ya. Cus.